Kalau katanya si burung balam makan terasi. Siapa tadi tak jawab salam, aku doakan kena mutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat ibu? Alhamdulillah. Ini luar biasa. Suara pun. Sehat ya bu ya? Alhamdulillah. Ini luar biasa. Ibu-ibunya kompak, semua pada datang. Mudah-mudahan niatnya datang kemari karena Allah, bukan takut dengan Pak Gubernur, bukan takut kena mutasi. Insya Allah ya bu ya, niatkan karena Allah, hanya Allah, dan untuk dudukmu di sini akan dihitung pahala. Walaupun sambil ngunyah nggak apa-apa. Walaupun sambil berselonjor tidak masalah, lanjutkan saja. Sambil bersandar tak apa-apa, pahala itu tetap mengalir. Kalau niat awak itu untuk siapa? Untuk Allah, karena Allah dan hanya Allah. Ya bu ya? Amin. Sehat pak? Sehat pak? Masya Allah. Luar biasa bapak-bapaknya. Kalau semalam mak-mak lebih banyak, hari ini bapak-bapak pula lebih banyak. Kemudian bapak-bapak yang hadir ini adalah para suami yang sudah teruji, para suami yang punya kendali, para suami yang tidak takut istri. Betul itu pak? Itu yang teriak betul paling kuat biasanya duda. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masyaikh, tuan-tuan guru, para abuyah yang hadir dan duduk bersama kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Salam hormat, salam takjim, salam mulia para abuyah. Bukan maksud saya membelakangi atau melangkahi guru-guru kita, tapi memang kesempatan kali ini akulah yang disuruh oleh Pak Gubernur bercakap. Jadi saya tetap hormat, tetap takjim, tidak mengurangi hormat saya kalau saya berada di mimbar ini. Saya mohon izin minta halal redoknya.
Yang terhormat orang tua kita, Bapak Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris SOS MH, beserta Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Kiai Haji Dr. Andus Abdullah Sani MPDI. Kita mendoakan dua pemimpin ini adalah orang-orang yang senantiasa diberikan amanah dan menjadi orang yang amanah. Amin. Diberikan kekuatan dan dijaga oleh Allah dalam menjalankan amanah. Amin. Mana Pak Wagub tadi? Oh ya siap Pak. Jangan pergi-pergi aja Ustaz. Insyaallah. Izin Yai. Yang terhormat Bapak Kapolda Jambi yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakapolda, Bapak Mustaqim. Masya Allah. Namanya tertulis di Al-Fatihah. Insya Allah beliau pun tertulis di Lauhul Mahfuz sudah Pak. Memang semua kita ini sudah tertulis lah di Lauhul Mahfuz. Tinggal kapan lagi? Kita ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sidratul Muntaha itu Pak. Nama kita sudah tertulis. Jadi Sidratul Muntaha itu Pak, itu adalah sebuah pohon. Ada pohon namanya pohon Sidratul Muntaha. Disitulah tertulis nama kita masing-masing Pak. Semua nama kita yang hadir ini ditulis. Ada pohon Sidratul Muntaha, bunganya lebat. Di bunga itu, di daun itulah tertulis nama kita. Asalkan gugur daun itu, selesai. Umpama di daun itu tertulis nama Mustaqim, gugur Pak, selesai. Tertulis nama Ucai, gugur, selesai Pak. Mau siapapun kita, selesai. Maka insya Allah nama beliau Mustaqim. Ihdinas siratal, tunjuki kami jalan yang lurus. Insya Allah beliau orang yang lurus. Kenapa Ustaz tahu beliau orang lurus? Beliau punya program untuk pribadinya. One day one juice, satu hari satu jus. Lain sama ibu-ibu, tiada hari tanpa merepet. Itu mutu ibu-ibu. Ini Pak Kapolda. Beruntung awak. Insya Allah dengan berkah Quran itu Pak, kalau istiqomah dimudahkan Allah segala urusan Bapak. Oh enggak dari tadi. Terhormat Bapak Danrem 04 2 Gapu Gajah Putih apa? Thailand. Nah itulah dia. Sehat Pak Danrem ya. Ini Pak Danrem langsung atau diwakili? Langsung, Masya Allah. Sehat Pak Danrem ya, luar biasa. Yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Jambi. Mana Pak Sekda? Ada. Cabut aja modelnya. Aku kalau anggota itu cabut-cabut gitu, besok aku mutasi itu Pak modelnya. Bapak Kapinda. Kapinda itu apa Pak? Kapinda. BIN, Badan Intelijen Negara Daerah. Masya Allah. Sehat Pak BIN. Masya Allah. Kemudian Bapak Bang Jambi. Oh ya. Terakhir aturnya tadi. Karena vertikalnya. Bapak Imam Besar Masjid 1000 Tiang, Ketua Basnas, siapa lagi? Para Kadis, para Kabid, para Karu, wabil khusus Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Sehat Bunda? Masya Allah. Ibu Ketua Dharma Wanita. Adik, Masya Allah. Ibu siapa yang dua? Enggak. Ya kan nanya pun salah aja kalian buat ini. Ibu-ibu ya, sehat bapak-bapak semua, para tim hadroh yang luar biasa. Kemudian qari kita tadi luar biasa. Insyaallah bacaannya bagus Bang, insyaallah pahala buat yang membaca dan pahala untuk kita yang mendengar. Habis semua sudah kuhormati.
Enggak, tunjuk tangan aja, aku belum Ustadz gitu. Coba, ada. Habis ya. Nah, insya Allah yang hadir di sini semua kita adalah orang-orang pilihan Allah. Yang datangnya kita, hadirnya kita ini mendatangkan berkah, baliknya kita nanti masing-masing bawa pahala. Amin. Amin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku nak bertanya. Kira-kira acara yang kita buat pagi ini bagus tidak? Tempatnya baik tidak? Niatnya benar enggak? Kalau sudah acaranya baik, niatnya bagus, tempatnya bagus, maka hari ini Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu laporan sama Allah, Pak. Rasul lapor sama Allah langsung. Apa laporan Rasulullah? Rasul mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya, aku hari ini nak melaporkan tentang umatku ya Allah. Umatmu yang mana? Yang ada hari ini duduk di lapangan kantor gubernur Jambi ya Allah. Ngapain rupanya mereka? Mereka berkumpul bersilaturahim. Mereka berkumpul mendengarkan majelis ilmu ya Allah. Pandang umatku ya Allah. Tengok umatku itu. Makanya kita semua ini yang hadir ini dibanggakan Rasulullah, Pak. Rasul senang nengok kita ini yang duduk di terata. Nah, ini senang kali Rasul nengok. Tapi yang nggak bersandar lah. Kalau yang bersandar itu enggak. Itu benar, Bu. Ini kita semua dibanggakan oleh Rasulullah. Rasul ini menengok kita nih senang betul. Bangga Rasul dengan apa yang kita buat hari ini. Yang di terata Rasul senang, yang di atas sini Rasul senang. Kami di parkiran Ustaz. Yang di parkiran itulah jadi masalah. Masuk entah tidak, aku tak tahu lah itu. Tapi semua kita masuk. Kita ini dilaporkan oleh Rasulullah kepada Allah. Pertanyaannya, Ustaz, apa? Rupanya Allah itu nggak tahu rupanya, nggak nampak rupanya kalau kita duduk di sini. Tahu. Jangankan kita berkumpul di sini duduk, niat kita kemari ngapain pun Allah tahu. Tahu kok dulu. Kayaknya elok-elok lah pasang niat. Kenapa Allah tahu? La ta'khuzuhu sinatun wala. Allah enggak ngantuk. Allah enggak tidur, Pak. Kalau Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur. Allah tahu apa yang kita buat. Yang tersirat tak tersirat, yang zahir, yang tersembunyi. Allah tahu kita. Jadi kenapa Rasul tetap melaporkan apa yang kita buat hari ini? Karena Rasul begitu membanggakan, senang nengok kita hari ini, Pak. Nah, pertanyaannya, kalau Allah sudah senang, Rasul sudah redha, rupanya perkumpulan kita ini sia-sia rupanya. Enggak, Bang. Rasul akan beri balasan. Apa balasannya itu, Ustaz? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menukilkan apa kata Imam Al-Ghazali. Allah itu panggil malaikat-malaikatnya, Pak. Pasukan-pasukannya dipanggil Allah. Dikumpulkan malaikat-malaikat. Kat! Malaikat kok. Kumpul kalian semua, kumpul malaikat. Turun kalian hari ini. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Kemana? Kantor gubernur provinsi Jambi. Ada apa? Di sana ada majelis. Turun kalian semua. Semua malaikat ini turun, Pak, Bu. Termasuk Israel pun berkeliling. Israel pun berkeliling. Ini nengok orang-orang yang beki pas bersandar itu udah geram kan, udah mau dicekekkan dia batang lehermu. Berkumpul malaikat nih, Pak. Israel ini keliling. Ngapain malaikat itu, Ustaz? Dia sampai kemari, disingkapkannya sayapnya, dinaunginya kita ini. Cuman kita tak nampak, Pak Wakapolda. Kalau nampak sayap malaikat itu menutup antara ujung bumi sampai ujung bumi, tertutup, Pak. Disingkapkannya sayapnya tuh, dikerumuni kita, dinaungi. Ngapain malaikat itu, Ustaz? Berdoa sama Allah. Apa doanya? Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir dan berkumpul di acara ini. Itu yang bilang amin udah banyak kali dosa deh.
Orang kalau sudah didoakan aminnya cepat, wah udah berat kali dosa. Kalau yang diam aja Ustaz, wah itu udah parah betul itu. Sampai tak bisa bercakap apapun, pasrah aja dia. Maka malaikat nih datang mendoakan kita, berkumpul awak nih, dosa-dosa kecil kita itu digugurkan Allah. Ibu kan punya dosa betul, Bu? Ada dosamu? Ada dosamu? Jangan bilang ada, banyak bilang. Nah, kalau nggak digitu kan nggak mau ngaku orang ini, Pak. Ada dosamu, Bu? Coba yang ikhlas dulu kau bilang banyak. Ada dosa Ibu? Banyak. Tak ada yang tak berdosa kita nih, Pak. Kita nih semua berdosa. Bapak, ada dosa Bapak? Memang jeritan laki-laki teraniaya tuh beda kan. Laki-laki di rumah udah teraniaya, begitulah ceritanya. Banyak. Kita nih semua berdosa, tak ada yang tak berdosa, Pak. Mau tahu dulu aku, siapa di sini yang tak punya dosa? Kita berkumpul di sini nih, dihormati orang awak, dipanggil orang awak kemana-mana. Kenapa? Karena Allah kan sedang tutup aib kita. Kalau Allah bukakan aibmu saja, sedikit aja dibukakan Allah aib kita. Bisa kita rupanya bercakap macam ini, Pak. Sanggup Bapak menghadiri undangan gubernur, Pak? Nggak sanggup, karena aib kita ditutup Allah itulah, makanya kita sanggup berkumpul di sini. Makanya kalau aib kita tuh mau ditutup sama Allah, tutup juga aib saudara kita. Jangan awak so hebat. Aib orang kau tahu, menghujat kau pandai. Tinggal udah bilang oke. Gitu kan Pak Gub? Pun Pak Gub sudah memaafkan, kan gitu Pak ya. Biasanya itu. Netizen kan maha benar dengan segala komentarnya. Zaman sekarang nih Pak, mulut orang nih lebih pedas daripada cabai. Makanya cabai di pasar tuh banyak tak pedas, karena diambil pedas sama mulut orang. Kalau kita nih nak ditutup aib kita oleh Allah, maka tutup aib saudara kita. Kenapa kita harus tutup aib saudara kita kalau kita tahu Ustaz? Karena kita ini semua sama. Min sulalatin min tin. Kita berasal dari saripati tanah. Semua dari tanah kita. Ada di sini yang diciptakan dari kerikil, dari batu bara. Tahu benar. Tak ada. Kita semua diciptakan dari tanah. Semua dari tanah. Pak Gubernur diciptakan dari tanah. Pak Wagub dari, Pak Kapolda dari, Pak Danrem dari, Ustadz Ucai dari. Semua kita ini dari tanah Pak. Yang duduk di atas, yang duduk di bawah, yang duduk di parkiran, semua kita dari tanah. Tak ada bedanya di pandangan Allah. Jangan sombong loh. Dari tanah kita semua ini. Walaupun semua dari tanah, tapi kan tidak semua tanah itu sama. Walaupun dari tanah, tapi kan tidak semua tanah itu sama. Ada model tanah tandus, keras saja, utaknya bebal, botol lampu, bodoh tolol lambat pula. Ada orang gitu Pak, dikasih tahu nggak bisa, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Entah karena betungki, entah karena bandalnya nauzubillah. Udah dibilang jangan main judi slot, main aja dia judi slot. Ya Pak Wakaya, saya tadi malam baca-baca, itu tadi Pak yang kita bahas tadi, judi slot di Jambi nomor 1. Curiga, nampaknya di sini bandarnya yang datang. Loh, gini loh, maaf Pak Waka ya, Pak Waka. Saya terakhir kemarin Ramadan dengan Pak Kapolri di Medan. Beliau datang, beliau minta saya yang ceramah. Karena saya di Bareskrim diundang pernah. Alhamdulillah beliau senang. Kemarin turun ke Sumatera Utara, beliau minta saya lagi berceramah. Sudah banyak Kapolda yang sudah
berjumpa, pasti pembahasannya selalu judi online, Pak Waka. Kenapa Ustaz? Judi online ini lebih parah daripada kejahatan narkotika. Kenapa Ustaz? Orang pakai narkoba tuh sembunyi-sembunyi, cari tempat yang aman, cari tempat yang nggak nampak orang. Tapi orang main judi online, asalkan ada paketnya, ada depositnya, nyelot. Pasti nyelot, Pak. Asal ada wifi, ada paket, ada depo, pasti nyepin. Haram tuh Ustaz, haram. Tahu kau? Aku udah geram aja, bodoh kadang-kadang orang. Itu sistem, takkan kau menang, goblok. Gini Pak, hidup nih Bu, bodoh boleh, goblok jangan. Kalau bodoh masih bisa terajari, tapi kalau goblok mendarah daging. Goblok tahu goblok? Goblok tuh tolol Pak. Tolol tahu tolol? Tolol tuh udah tahu kepalanya botak, tapi dia besisir. Nah itulah itu. Itu ada panah. Apa tak berdarah kepala dia? Udah tahu tak ada rambutnya, tapi besisir dia. Itulah, ya Allah ya Rabbana. Maka udah jelas judi online itu haram. Tapi Ustaz, ada lagi tapinya Pak. Aku nggak pakai chip, aku nggak pakai dana, aku nggak deposit. Kau mau pakai chip, tak pakai chip, haram. Mampus kau kan? Aku ginilah, namanya aku orang Medan Pak. Kalau sur kau ikut, nggak sur tes main pun jadi gitu. Muka belakang sama nih Pak. Sur ikut, enggak terserah. Yang penting yang ku sampaikan benar, kan gitu ya. Kan nggak pakai chip haram. Kenapa haram Ustaz? Kau bisa lalai dari panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Big win. Lain jawaban tuh Pak. Hayya 'alal falah. Super win. Hilanglah haula wala quwata illa billah. Ustaz kenapa paham betul? Dulu sempat main juga. Maka hidup nih awak, kalau sudah kecanduan begitu, jangankan sama keluarga, sama Allah pun lalai. Apalagi awak pakai chip, pakai dana, deposit. Tapi jackpot Ustaz, jackpotmu itu kau menang, kau kasih makan anak binikmu, takkan pernah menjadi darah daging untuk mereka Bapak Ibu. Maka stoplah judi-judi online itu. Ya Bang ya. Ini ku sampaikan karena ala pemain semuanya ini. Ustaz kok tahu Ustaz? Nampak dari gaya duduk. Asal dia duduk, handphone dia mereng, wah nyelot lah itu. Makanya aku curiga yang bapak itu mereng itu video atau main Tiger main skater. Hati-hati ya Pak. Maka hindarkan yang begitu itu. Ya. Enggak, kalau kau nyuruh aku berhenti ceramah jangan gitu caramu. Jadi hidup nih kalau awak nih maaf masih punya aib, tolong jaga aib orang. Kita nih semua punya dari Allah ini diciptakan sama, semua dari tanah. Tanah tandus, keras orangnya, tak bisa dikasih tahu. Bengal. Kita semua punya dosa. Tolonglah, kalau masih punya dosa, jangan awak sok mengkritik dosa orang. Jangan awak sok jadi panitia akhirat. Nah ini benar Bang. Jangan sok awak jadi panitia akhirat. Bukan tugas kita menilai makhluk ini Bapak Ibu. Betul? Bukan tugas kita menilai makhluk. Yang namanya makhluk ini jangan sok menilai makhluk. Tugas makhluk itu bukan menilai, tapi apa Ustaz? Mengingatkan. Makanya kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis.
Mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran. Maka saling mengingatkan. Kita ini semua punya dosa. Jangan suka bongkar aib orang. Semua punya dosa. Pak Gub ada dosa, Pak Wagub ada dosa, Pak Kapolda ada dosa, Pak Danrem ada, Ustadz Ucai ada. Kita semua punya dosa. Maka kalau aib kita mau dijaga Allah, tutuplah aib saudara kita. Karena tidak semua tanah itu sama, walaupun kita sama-sama diciptakan dari tanah. Ada model tanah tuh tanah gambut, berair aja, ini penyakitan aja, berair aja, gambut tuh kan berair. Ada model tanah tuh tanah humus, manfaat. Di mana ada kebaikan pasti ada manfaat yang dia sebarkan. Ada model orang tuh seram aja bawaannya. Setelah awak tengok muka dia seram, takut awak nengok muka dia. Ini dari tanah juga. Ini tanah wakaf dia. Nakut-nakuti pak. Ada model pula orang tuh tak bisa diam. Ustadz ceramah dia jalan tegak-tegak gitu. Berkipas. Itu dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Tak bisa tenang. Panas bu. Panas bu. Bu panas. Tidak apa-apa, nikmati aja bu. Latihan sebelum kau masuk neraka. Maka kalau kita ini dari tanah, ya tutuplah aib orang. Kalau kita tahu, jangan awak pula hidup ni suka membongkar aib orang. Tak elok. Betul? Jangan hidup ni gajah di pelupuk mata tak nampak, semut seberang lautan dia nampak. Tak boleh. Introspeksi dulu diri kita sebelum kita bercakap kepada orang. Yang kedua, kalau kita ini yakin kita diciptakan dari tanah, tak boleh kita sombong. Karena tanah itu tempat dipijak. Bapak ibu ini duduk di atas apa? Di atas apa ini? Karpet. Loh, karpet itu di atas tanah. Kan tempat dipijak tanah. Gunung nak setinggi apapun kalau udah dikorek itu rata sama tanah. Tempat dipijak. Maka hari ini manusia itu tidak boleh punya sifat sombong. Apa yang perlu kita sombongkan? Betul? Jangan sombong. Jangan gaya awak ngeri, gaya awak selangit. Lebih besar gaya daripada pendapatan. Jijik aku nih orang kayak gitu. Iya pak, banyak orang kayak gitu pak. Sok paten, setapnya dia, cuman gayanya macam kadis. Ada orang sini kayak gitu. Ada, datang orangnya. Iya, setapnya dia, tapi gayanya macam kadis, jijik awak nengoknya. Iya. Gini maksudku gini, hidup nih bukan tidak boleh bergaya, silakan bergaya. Silakan bergaya, tapi sesuai dengan pendapatan gitu loh. Nggak usah sombong kali bu. Dengar ibu. Jangan sombong kali awak. Gaya itu sesuai dengan pendapatan aja. Jangan hidup nih gila dipuji sama orang. So hebat. Udahlah, nggak usah kita bergaya. Bergaya kali hanya untuk dapat pujian. Sesuai dengan kemampuan aja bergaya ini. Jangan sok hebat. Berkumpul sama kawan, ngopi pak, ngopi di kafe, berkumpul sama kawan. Handphone 3 biji diletakkan di meja. iPhone semua. 3 biji iPhone didudukkan sama dia. Oh, awak nengoknya paten kawan dia. Rupanya minta hotspot. Apa nggak pengen awak remaskan yang muncul waktu itu pak? Maka hidup ini tidak boleh sombong. Kenapa? Yang berhak sombong itu hanya yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk pak. Apa sih yang perlu kita sombongkan? Seorang gubernur pun sehebat-hebatnya 2 periode selesai. Ya kan wah? Iya. Jadi wakil gubernur sehebat-hebatnya 2 periode selesai. Jadi Wakapolda 56 tahun selesai kan pak? Pensiun kan? Umur berapa pak? 50 berapa? Kalau Polri berapa tahun pensiun? 58. Nah, 58. Selesai. Jadi Danrem pun begitu.
Selesai. Awak hari ini dititipkan Allah popularitas. Apa bakal selamanya? Kan tidak, Pak. Ada nanti ucai-ucai yang lain yang lebih hebat daripada ucai yang sekarang. Jadi perlu kita nggak usah sombong. Apa yang hari ini dititipkan Allah, itulah kenikmatan yang dititipkan sesaat. Dan setiap sesuatu yang dititipkan itu akan diambil oleh Sang Maha Penitip. Ya Bu ya. Kita nih semua dititipi Allah. Ibu dititipi jabatan, yang di atas ini dititipi jabatan, Bapak dititipi jabatan, kita dititipin amanah. Semua ini kita dititipkan. Dan kita harus sadar apa yang dititipkan Allah pasti bakal diambil sama yang nitip. Yang nitip Allah, Allah suatu saat pasti akan ngambil. Maka sebelum titipan itu diambil Allah, manfaatlah awak untuk orang banyak. Jadi pejabat awak pejabat yang manfaat. Jadi manusia awak manusia yang manfaat. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik-baik manusia dialah yang banyak manfaat. Jangan nanti awak mati baru awak menyesal. Pengen bangkit lagi Ustadz, barang ibadah sesaat aja Ustadz. Nggak bisa, kau udah selesai. Nah, jangan sampai hidup ini timbul penyesalan. Selagi hidup sebar manfaat. Mau manfaat itu ditengok orang atau tidak terserah. Mau diakui orang atau enggak bukan urusanmu. Lebih bagus kita enggak ditengok orang tapi Allah selalu melihat. Daripada maaf kita dapat pengakuan dari makhluk tapi Allah tidak mengakui apa yang kita lakukan, Bapak. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Baru awak menyesal. Hari ini awak dipanggil Ustaz, masih hidup awak, belum sampai ke lokasi ceramah, orang menelpon, Ustaz, udah sampai mana Ustaz? Masih hidup Pak, dipanggil Ustaz. Sambung kayak yang tadi juga. Ustaz, udah sampai Ustaz. Bola balik ditelepon, masih hidup. Begitu aku mati, ada yang manggil aku lagi Ustaz. Umpamanya aku mati, ada yang lagi yang manggil aku Ustaz. Ini jangan ada yang amin ya. Ini contoh umpama, meninggal aku, ada yang manggil aku lagi Ustaz. Tak ada, di ambulan mayatku Pak, tidak lagi Ustaz panggilanku. Orang menelpon yang ditanya, halo, udah sampai mana mayitnya? Dulu dipanggil Ustaz, sekarang begitu mati hitungan menit saja orang udah berubah manggilnya. Udah sampai mana mayitnya? Begitu mayitnya sampai di rumah, apa kata ketua-ketua STM, Serikat Tolong Menolong? Bapak Ibu, jenazah sudah sampai. Mari sama-sama jenazah kita angkat. Dari mayit berubah jenazah. Begitu mau dikebumikan, ustadz yang lain mendoakan. Kita doakan semoga almarhum ini ditempatkan Allah di tempat yang sebaik-baiknya sesuai dengan amal ibadah. Coba dari mayit berubah jenazah, berubah jadi almarhum. 15, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun aku meninggal, orang Jambi ini terkenal. Dulu pernah kita undang Ustadz Ucai itu, lancip betul mulutnya, telacus betul kalau bercakap. Tapi sayang sekarang beliau sudah jadi mendiang. Coba, mayit, jenazah, almarhum, mendiang. Kita nih mendiang-mendiang yang belum mati. Jangan sombong. Maka sebelum kematian itu datang menghampiri kita, nikmat umur masih dititipkan Allah, belum diambil sama Allah. Jadi kita orang yang manfaat. Nggak perlu kita memijak orang untuk jadi orang yang hebat, saudaraku. Betul? Nggak perlu kita sikut menyikut cari muka supaya kita diakui sebagai orang yang baik. Lagi di kantor, ngeri kali lah itu sikut-sikutan Pak. Kantor sana Pak, kantor sana tempatku. Kalau di sini enggak. Cuman orang sana itu banyak pula pindah kemari. Nah itu masalahnya sekarang. Nah hari ini Pak, untuk dapat jabatan, untuk dapat pengakuan makhluk, nggak perlu awak ini terlalu apa.
Cari muka kali. Ya, maka yang dibilang sama Pak Gubernur tadi aku setuju. Bekerjalah, niatkan sebagai ibadah, bukan sesuai dengan apa yang mau kita dapatkan, bukan karena gaji, bukan karena tunjangan dan lain sebagainya. Kalau sudah karena ibadah, semua akan jalan dengan ikhlas. Betul? Nah, ini jalan aja karena ibadah, niatkan karena Allah, Maka semua ini titipan, jabatan titipan. Jangan sombong awak sama jabatan itu. Begitu awak punya jabatan, jalan mendungak ke langit, kaki tak menyentuh tanah, ngambang waktu jalan. Sombong. Dipanggil pun udah gak nyaut lagi. Jangan sombong. Jabatan sementara itu titipan, dan harus diingat setiap titipan akan diambil oleh yang maha penitip. Semua dititipi kita. Pasangan kita pun titipan. Pasangan kita, kawan tidur kita itu pun titipan. Nah ini berarti. Pak, istri awak di rumah tuh titipan. Baruan. Titipan. Nih, paket COD ini. Kenapa Ustadz bilang kami perempuan paket COD bayar tempat? Iyalah, cash of delivery. Paket COD. Kenapa Ustadz bilang perempuan itu paket COD? Tengoklah waktu kita menikahi orang, ngasih maharnya di tempat atau transfer, Pak? Kan bayar di tempat. Aku terima nikah si Polan binti si Polan dengan mahar sekian. COD kau. Jadi jangan banyak tingkah kau, tahu kau. Pikir jadi suami ini nggak setengah mati, capek jadi suami ini, tahu kau. Kerja siang malam, sampai kadang-kadang kerja tak tahu waktu, badan pun sampai nggak besar-besar, kecil aja badan bapak. Ini bilangkan aku Pak Gub ya, bukan bilangkan bapak ya. Cuman aku sama Pak Gub seukuran pula, ini masalahnya. Capek jadi suami itu. Luar biasa. Capek kerja pagi sampai petang, pagi pulang petang, dan kadang nggak pulang-pulang. Rupanya buka cabang. Ya, macam aku ini, beberapa hari nggak pulang-pulang. Sedih rasanya. Nengok istri orang jalan sama lakinya. Kadang cemburu aku, ya Allah, bahagia kali lah orang itu. Jadi malam aku makan sate, yang ngajak orang Kesra, Bang Azhar, diajak makan sate. Habis makan sate aku minum teh telur, telurnya 2. Habis itu balik ke hotel, pusing kepalaku, di mana di kantor. Iri aku neng orang tuh bisa kemana-mana bersama sama laki ini. Awak tengok, dari tanggal 21 aku pergi, nanti tanggal 4 Mei baru pulang. Coba bayangkan nasib kami laki-laki cari nafkah. Nah betul. Tapi kau kadang-kadang nggak paham, masih merepet aja mulai. Ngeri jadi suami nih. Kenapa Ustaz jadi suami itu ngeri? Awak pergi dari rumah dalam keadaan hidup, ada ndak kami suami itu balik ke rumah dalam keadaan hidup? Jawab kau, jangan diam. Coba pikirkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Pak Gub itu pergi dalam keadaan hidup. Ada jaminan Pak Gub balik dalam keadaan hidup? Nggak ada pun. Pak Wagub, Ibu Ketua Dharma Wanita, pergi dalam keadaan hidup. Ada jaminan balik dalam keadaan hidup? Nggak ada. Maka jangan larang Pak Wagub itu merokok. Rokok aja terus, Pak. Itulah kesenangan kita kan, Pak. Kalau itu pun dilarang, apalagi lah kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Maka hidup nih kau perempuan jangan suka mengatur, tau kau. Loh, kenapa aku bilang begini loh Bu? Bu, dengar.
Orang ini harus kasih paham Pak. Kalau nggak merajalela, kita yang jadi bulan-bulanan Pak. Nggak usah cerita lah, mau siapapun kita hari ini, mau gubernur, wakil gubernur, wakapolda, dan remela. Di depan bini siap salah semuanya. Ustaz kok tahu Ustaz? Karena nasib kami 11-12. Lu bener Pak. Apalagi biniku harahap marganya. Tahu lah gua harahap kan macam knalpot bocor mulutnya. Pak ada berhentinya, maka tak gemuk-gemuk aku. Makanya suami yang kecil itu biasanya memang karena bininya cerewet gitu. Itu biasanya Pak, biasanya. Jangan awak bahas stunting, kalau awak stunting. Mana ijal ada pula ijal. Ijal sini kena marah. Harus kasih paham. Maka kau itu titipan Bu untuk kami. Jadi kalau yang namanya titipan, tolong jaga pemiliknya. Karena kau kalau sudah kami jaga, kau akan kami jaga dengan baik. Dengar Bu. Wanita jangan ngatur. Wanita itu mau tahu singkatan wanita? Wanita itu wajibnya menata, bukan mengatur. Coba sekali-sekali kau dengar jeritan rakyat-rakyat teraniaya. Wanita wajibnya menata, bukan mengatur. Menata dengan mengatur ini Pak, niatnya sama, tapi caranya beda. Tahu kau? Muka dia. Menata sama mengatur niatnya sama, caranya yang membedakan. Kalau mengatur keras. Contoh umpama awak datang jadi tamu, dikasih minum, start minum. Kata Pak Gubernur, walaupun belum dipersilakan minum, ini contohnya ini. Start minum, mau nggak kira-kira aku minum? Mana mau, kenapa? Caranya tak elok Pak. Tapi Ustaz silakan minum Ustaz. Wah, mau bertambah Pak. Sama macam ibu, silakan ibu suruh kami untuk yang baik, tapi jangan sekali-kali dengan cara yang mengatur. As-salatu khairum minan naum. Bangun bang, subuh. Udah tua, kamu mati, malas sekali kau subuh. Ini niatnya baik, tapi caranya salah. Ini mengatur. Kalau menata dia nggak gitu, dia pakai strategi, pakai seni. Hidup ini harus punya strategi. Jadi pemimpin harus punya strategi. Bagaimana bisa menang 2 periode 1 putaran? Kan pakai strategi. Nah, dalam rumah tangga ini pun awak harus punya strategi supaya awak nggak mengatur tapi menata dengan elok. Ustaz apa? As-salatu khairum minan naum. Tak bangun lagi Ustaz. Dibanguni marah, bang, bangun bang, subuh bang. Diam kau. Orang baru rapat tadi jam 3 subuh baru pulang, kau pula bangunkan aku. Nanti jam 6 kan bisa sholat subuh. Sibukkan kau. Dah, kalau menata tuh tak marah, tapi berpikir supaya cemana dia caranya bangun. Dan ini aku kasih tahu caranya. Amalkan Bu, ketua tim penggerak PKK. Cemana caranya Ustaz? Kalau laki dibangunkan tak bangun. Caranya, pertama, aku bertanya nih, suamimu kan punya kaki. Ada kakinya suamimu kan? Di kaki itu biasanya ada telapak kaki. Coba tengok kaki kalian, pasti ada telapak kakinya kan? Jadi cemana caranya Ustaz? Kalau laki itu payah nak dibangunkan subuh, usap tapak kaki suami itu. Ustaz, kono sipak. Kalau ndak mau kena sepak, jangan di bawah kakinya.
Naik. Ini kakinya di sampingnya ibu. Nah, ini kan kakinya. Nah, ibu di sampingnya. Bangun bah. Subuh. Kalaupun dia menyepak, kau bisa ngelak. Cocok kan Pak? Kita tidur, mana sadar kita kan? Bangun bang, subuh bang. Nggak bangun Ustaz. Kenapa Ustaz? Tebal tapak kaki laki itu. Kapalan. Naik lagi ke atas. Jangan berhenti. Pakai strategi lain. Tapak kaki awak usap, dia nggak terbangun. Naikkan ke atas sedikit. Namanya strategi bos. Di mana Ustaz? Betis. Usap betisnya. Bangun bang, subuh. Bangun bang, subuh. Nggak terasa Ustaz. Naikkan sedikit lagi. Mana itu Ustaz? Paha. Usap paha. Bang. Bangun bang. Bangun. Nggak bangun Ustaz. Jangan awak naik lagi, stop. Loh, ibu kan pengajian, betul? Ada pengajian di sini, Bu? Ada. Pengajian PKK kan ada kan? Ada pengajian sini, Bu, tim penggerak PKK. Rutin. Siapa ustadznya? Oh, kok nggak dipanggil-panggil aku wah. Ibu kan ikut pengajian, laki itu udah awak usap, tak ada yang bangun Ustaz. Cemana Ustaz? Ibu udah ikut pengajian. Kata Nabi, Iqra'u Yasin bimautikum. Bacakan Yasin untuk orang yang mati. Sudah segala cara digunakan tak bangun, berarti bisa jadi laki kau mati. Ambil Yasin, bacakan di telinga kanannya, elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Laki itu bangun. Apa kata laki? Maksud kau apa? Kau ambil bagus-bagus. Kalau memang udah nggak senang sama aku, balikkan. Biar ku balikkan kau bagus-bagus. Bukan kayak gini cara kau. Nah, kalau laki itu marah Bu, namanya menatah, tak boleh ikut marah. Pandang wajahnya, pegang pipinya, kasih senyuman terbaik. Terus suamimu langsung kontak tuh, langsung nyambung. Apa kata laki? Tujhe dekha to ye jana sanam, biar hoga hi diwana sanam. Sambung Bu. Abyaha kucyaha jahenam. Laki itu nyambung. Ha 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 ha. Sampai zuhur begitulah kerjaan lagi. Terakhir dua-dua tak sholat subuh. Maka elok awak. Ibu titipan. Kalau mau dijaga elok-elok titipan tuh, elok-elok awak sama yang jaga awak. Ya Bu ya. Jelas Bu. Ibu titipan. Dan suami ibu itu pun juga titipan. Nih yang namanya titipan bakal diambil sama yang nitip. Jadi kalau diambil orang, biar aja. Titipan berarti masanya sama kita habis, bos, selesai. Ya, maka perkara titipan mau apapun itu, mau pasangan kita, mau anak-anak kita, mau jabatan kita, mau harta kita, jangan kita sombong. Dan jangan pernah yang namanya titipan itu kau letakkan di dalam hatimu. Kalau sudah kita menghalalkan segala cara karena titipan itu sudah kita letakkan di hati kita, itulah nanti yang buat kita menghalalkan segala cara supaya titipan itu nggak pergi dari kita. Jangan letakkan titipan dunia ini di hati kita, letakkan di kulit hati kita yang paling luar.
termasuk sama pasangan kita. Tapi aku cinta Ustadz sama dia. Aku tahu kau cinta. Ibu kan cinta sama suami kan, Bu? Bu, ibu cinta sama bapak? Cinta. Kalian Pak cinta sama ibu? Enggak. Enggak, Pak. Kalian kenapa berantem apa gimana di rumah? Sama pasangan pun kita jangan terlalu cinta kali. Sama anak-anak jangan terlalu cinta kali. Jangan letakkan cinta awak di hati untuk mereka. Kalau di hati kita letakkan, walaupun itu pasangan kita, walaupun itu anak kita, nanti ketika dia diambil sama Allah, nggak akan pernah ikhlas kita, Pak. Maka jangan letakkan perkara dunia ini di hati kita. Letakkan di kulit hati kita. Itu pun kulit hati yang paling luar. Ustadz pandai bercakap aja Ustadz. Rupanya Ustadz sama istri kayak begitu. Ku bilang kok sama biniku. Mi, apa Pak? Dia kan panggil saya Papa. Kenapa Bu? Sekarang gini, itu binik siapa? Binikku kan. Ada masalah. Jadi kok sibuk kali kau ku tengok. Suka aku lah. Karena memang dia panggil aku Papa. Kenapa rupanya? Omi. Iya Pak. Aku mau ngomong sesuatu nih, aku bilang. Apa itu Pak? Kau kalau cinta sama aku, jangan kau cinta-cinta kali ya. Kenapa gitu? Karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau. Langsung berubah. Maksud kau apa, Cai? Dari Papa langsung dipanggilnya aku Cai. Maksud kau apa, Cai? Berani rupanya Ustadz bercakap macam tuh. Berani. Aku laki-laki tangguh, Bos. Sudah teruji. Kalau untuk mencakapkan, aku nggak terlalu cinta kali sama kau. Berani aku sama biniku. Cuman di mana? Pas nggak ada lah. Ini kan dia kan nggak ada ini. Kalau pas ada dia agak seram juga kita kan Pak Gop. Mana berani awak? Ku revisi lah. Nggak, maksudku gini. Gini loh, ku bilang jangan kau emosi, ku bilang. Karena emosi perempuan ini ngeri Pak. Apalagi biniku itu, emak dia harahap, bapak dia dari Banten. Banten itu kan kebal, udah kebal keras kepalanya harahap. Itulah yang tiap hari ku hadapin, biar tahu gua dulu. Jadi, ku jelaskan, kau maksudku gini, jangan kau emosi, ku bilang. Kau kalau cinta sama aku jangan terlalu cinta. Karena aku pun begitu. Iya, maksudmu apa, kata dia? Maksudku gini loh, jangan kau letakkan cintamu itu sama aku di hatimu, jangan. Karena aku pun tak meletakkan cintaku kepadamu di hatimu. Kau itu kau letakkan di kulit hatiku. Itu pun kulit hati yang paling luar. Kau pun gitu, letakkan aku di kulit hati kau yang paling luar juga. Jangan kau letakkan di hati kau. Dia nanya, kenapa nggak di hati? Karena di hati kita nih cukup hanya ada Allah dan Rasulnya. Selesai. Kalau kau letakkan aku di hatimu, kita nggak tahu siapa yang bakal duluan diambil Allah. Bisa jadi kau duluan, aku belakangan, atau aku belakangan, kau duluan, aku bilang. Nanti nggak akan ada keikhlasan. Kenapa? Dunia kita letakkan di hati kita. Maka apapun hari ini jabatanmu, kau mau staf, kau mau kabid, kau mau kadis, mau gubernur, wakil gubernur, kapolda, danrem, wakapolda sekalipun, jangan pernah kita letakkan jabatan kita itu di hati kita. Karena ketika titipan itu diambil, kita takkan pernah ikhlas menerima keputusan terbaik dari Allah untuk kita. Maka nanti ujung-ujungnya kerjaan itu akan kita kerjakan karena ada apa-apanya, bukan kerjaan itu kita kerjakan sebagai ibadah. Jelas? Maka jangan cinta-cinta kali. Jangan kita cari pengakuan makhluk. Berbuat aja kita manfaat, berbuat aja kita yang terbaik. Allah tahu di mana posisimu yang terbaik. Gak perlu awak jadi penjilat untuk dapat jabatan.
Udah nggak usah tengok-tengokan kok. Lalu lah. Santel kamu deh. Ya. Biasa aja kita. Jelas. Ini satu pesan saya. Iyalah. Hidup Iyalah, ini maksudnya samkel titipan, jangan pernah merasa memiliki titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, jam 12. Sampai jam berapa nih Pak Gub? Sudah? Tahu lah selesai. Udahlah. Oh gitu ya. Oh, oke, sabar. Dua kotak. Pertama titipan. Yang kedua, ini kan acara halal bil halal untuk yang halal. Maka hari ini kita sama-sama mengikhlaskan, Pak. Ayat yang dibaca qori kita tadi. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum fil jannah dan lain sebagainya. Salah satunya di situ Allah mengatakan tanda orang yang menang itu 3. Berapa? Tanda orang yang menang itu 3. 1, orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah, baik di waktu dia lapang maupun dia sempit. Maka hari ini Pak Gub tadi berpesan, dari apa yang kita dapatkan, ingat kita sama Allah. Keluarkan bahagian daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Salurkan kemana? Ke Basnas. Itu ada ketua Basnas kan? Serahkan sama Buya Hasan Basri. Tapi untuk Basnas, bukan untuk Buya. Kecuali nantilah kalau diundang suruh nanda tangan, itu baru masuk ke aku, itu lain cerita. Maka kalau ada hak awak nih, jangan awak sombong. Sedekah awak, berikan hak kita. Jangan awak maaf, waktu Ramadan tuh rajin awak bersedekah, rajin awak buka bersama, ngasih orang. Tapi begitu Ramadan tuh selesai, awak lupa mengerjakan apa yang biasa awak kerjakan di bulan Ramadan. Tanda orang yang menang itu. Ketika dia tetap berbagi di waktu dia lapang, di waktu dia sempit. Yang kedua, orang yang menang itu siapa Ustaz? Orang yang menang itu adalah orang yang tidak membalas. Inilah yang tidak membalas kesalahan yang pernah dilakukan orang kepada dirinya, kata Allah, padahal dia mampu untuk membalasnya. Awak dizolimi orang, awak tahu siapa yang menzolimi, ada kemampuan awak untuk membalasnya, tapi awak simpan untuk tidak membalas. Inilah orang yang menang itu. Netizen menghujat, maafkan aja. Semalam saya ceramah perkara Abu Domdom. Bagaimana hebatnya seorang Abu Domdom itu dirindukan surga karena ikhlas memaafkan orang-orang yang menzolimi dia. Memaafkan Pak, ikhlas maafkan. Pak Gub tadi udah ikhlas memaafkan. Walaupun katanya tadi catatan-catatan itu tetap ada. Ya kalau ikhlas itu dihapuslah catatan itu Pak. Udah ikhlaskan aja. Biasa itu. Nah, pertanyaannya kita di sini siapa yang nggak pernah salah sama orang, betul? Sekalipun awak dibilang Ustadz hebat, adanya salahku, bukan nggak ada salahku, betul? Sekalipun awak pemimpin di provinsi Jambi ini adanya salahnya, kan betul kan? Sekalipun awak maaf, Wakapolda adanya salah kita kan Pak? Sekalipun awak dan rem, Pak dan rem, jangan main handphone aja Pak, simpan handphone. Namanya pandangan umum, apa yang kupandang kuumumkan loh. Enggak main slot kan Pak? Ustaz, aku buat laporan, silakan Pak, lanjut Pak kalau untuk umat Pak. No. Kita ini semua punya salah, maka halal bihalalnya awak dikumpulkan. Untuk apa Ustaz? Mengikhlaskan salah orang sama awak, supaya awak nggak ajak jadi dendam. Padahal awak untuk membalas itu mudah sekali, tapi nggak usah. Maafkan. Istri punya nggak salah sama suami? Jawab, jangan macam benar aja kau di rumah tangga itu. Istri punya nggak salah sama suami di rumah? Banyak. Bapak kita sebagai suami Pak, ada nggak punya salah sama istri kita? Banyak. Maka hari ini ikhlaskan untuk saling maaf memaafkan, walaupun kita mampu untuk membalas kesalahan orang sama awak. Ibu semalam udah minta maaf. Bu, ibu semalam udah minta maaf sama suami. Bu, udah minta maaf sama suami. Oh itu yang belum janda kan? Janda nggak masuk hitungan memang. Ini khusus yang punya suami aja. Bu, minta maaf kemarin waktu lebaran. Bu,
Berapa pula aku nengok ibu. Ibu semalam minta maaf sama suami. Di hari raya pertama sampai sekarang sudah mau ujung Syawal. Udah berapa kali kau buat dosa sama suami? Jauh, ini nggak bisa dipercaya ini ya. Istrimu Pak, lebaran pertama minta maaf samamu. Sekarang belum habis lagi Syawal. Udah berapa kali melawan? Kau jangan ketawa kau, diam. Berapa? Udah sering kan Pak? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan minta maaf itu tidak hanya pas waktu Ramadan datang dan tidak pas hanya waktu Syawal datang. Tahu kau dulu. Kalau bisa setiap hari awak minta maaf sama pasangan awak. Jangan awak minta maaf pas lebaran aja. Itu pun minta maafnya tak jelas. Minta maaf memang awak. Kami nggak salah kan, kami senang Bu. Kalau lebaran itu ibu minta maaf sama kami senang. Senang nggak Pak? Senang kan Pak? Ini khusus yang punya bini, yang duda diam aja. Bini awak salah, dia sadar sama salahnya, terus dia minta maaf sama kita, kan senang kita Pak. Cuman tolong, ini ku sampaikan, tolong. Ini curhatan para suami Pak. Dan ini harus kusampaikan supaya tahun yang akan datang nggak terulang lagi. Karena kalau terulang lagi kita yang repot Pak Wakapolda. Banyak suami yang curhat sama saya. Kenapa Ustaz? Gini Bu. Ibu kalau minta maaf bagus, tapi tolong ketika kau minta maaf dipisah. Maksudnya apa Ustaz? Kalau mau minta maaf, minta maaf. Kalau masih mau nangis, selesaikan nangismu. Baru minta maaf. Jangan kau minta maaf sambil nangis. Kenapa Ustaz? Nggak jelas apa yang kau omongkan. Betul itu kan? Coba. Nah, kami laki-laki ini nggak mau ribet. Tengok suamimu ketika kau minta maaf. Jawabannya kan cuma dua. Udahlah. Udah ikhlas aku. Udahlah, iya ikhlas aku, udah. Kan itu aja jawaban kami. Tapi kalau kau ngomong sambil nangis, apa yang mau kami maafkan? Apa yang mau kami ikhlaskan? Kadang-kadang di balik ketidakjelasanmu minta maaf sambil nangis, di situ ada misimu terselubung. Ada misi terselubung. Memang minta maaf. Bang, ini udah lebaran bang. Banyak salahku. Awak nih nggak mau ribet. Ya udahlah, udah ikhlas aku, udah ikhlas. Tapi bang, aku udah ikhlas aku, ikhlas. Betul ya bang? Iya betul, aku ikhlas sudah. Selesai minta maaf. 5 menit minta maaf, laki nak beli rokok. Ini bukan ceritakan Pak Wagub ya. Nak ngambil uang di kantong baju tuh, habis uang tuh, tak ada. Rupanya di balik tangisan itu tadi Pak, apa ucapan bini awak ketika minta maaf sambil nangis? Nanti habis ini ku ambil uangmu yang di kantong baju tuh ya. Iya datang awak, iya ya udah ikhlas aku ya ambil. Maka tolong jangan kau punya niat lain kalau minta maaf. Jangan kau barengi ada misi tertentu, tau kau. Besok Pak Lebaran, kalau bini awak minta maaf model begitu, suruh ulangi Pak. Jangan sampai awak dirugikan. Ya, maka minta maaf awak. Salah awak banyak. Bu ya, kadang capek awak kerja 1 hari, sampai ke rumah kadang laki itu tak tertengok. Awak kerja, laki itu kadang tak terurus. Sibuk awak sama kerjaan, laki awak tak terus. Terakhir laki awak diurus sama orang. Minta maaf awak atas kealfaan kita sebagai istri. Suami pun begitu. Minta maaf kalau awak ada salah. Jangan awak sombong. Ah Ustaz, apa? Aku kepala rumah tangga. Kenapa kalau kau kepala rumah tangga? 50 juta sebulan yang ku kasih sama biniku itu Ustaz. Udah cukup Ustaz. 50 juta sekalipun yang kau kasih, mau 5 miliar sebulan yang kau kasih Pak, demi Allah tidak bisa mengobati rasa sakit mereka ketika melahirkan anak-anakmu Pak. Betul? Bukan nggak sakit melahirkan Pak.
9 bulan 10 hari mengandung. Ngidam, ya kan Bu? Muntah itu bukan muntah basah, muntah kering. Cium bau tak sedap, muntah. Tengok yang tak enak, muntah. Tengok muka laki, muntah. Kandungan 9 bulan 10 hari, makin lama makin membesar. Nak beraktivitas pun payah awak, betul? Duduk sesak, miring, payah, telentang macam kura-kura. Kayak malah perempuan tuh kalau hamil kan besar perutnya, macam kura-kura kalau telentang. Nak telungkup, takut pecah perut tuh bingung. 9 bulan 10 hari melahirkan, darah, nanah, rasa sakit, rasa bahagia semua jadi satu. Seorang suami hanya bisa bilang, yang sabar ya, yang kuat ya Maya, yang sabar ya Maya. Gitu pun salah juga kita Pak. Sabar. Gara-gara kaunya ini. Awak juga disalahkan ya. Lahir anak tuh 2 tahun menyusui, nggak habis-habis Pak. Kan jangan sombong. Kalau awak punya salah minta maaf. 2 tahun menyusui anak. Habis anak awak bergantian lah. Kayak sip-sipan. Habis yang kecil yang besar. Habis yang besar balik ke yang kecil. Waktu balik yang kecil tuh, apa kata yang kecil? Kenapa bau surya nih mak katanya? Syukur nggak bau evolutionnya kan Pak Wagub. Maka hari ini awak jangan ketika awak jadi kepala rumah tangga itu awak salah, awak merasa benar terus. Jangan bang, minta maaf awak sama bini itu. Minta maaf, ikhlaskan. Walaupun awak bisa membalas, tapi tangguhkan awak untuk tidak membalas. Inilah orang yang menantu kata Allah. Memaafkan awak. Mengandung, melahirkan, menyusu, 3 hal yang kita sebagai suami tak bisa lakukan. Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku muliakan? Mamakmu. Lalu siapa? Mamakmu. Lalu siapa Ustaz? Mamakmu, kata Rasulullah. Lalu ayahmu. Berapa kali ibu disebut? Berapa? Ayah? Berapa ibu? 3, ibu 1. Tadi Rasul sebut berapa ibu? Tadi Rasul sebut berapa ibu? 3 ayah, 1 ayah, 3. Ya Allah, cuman lah Pak, aku udah berjuang sekuat tenaga, cuman nggak bisa juga ditipu Pak. Maka hari ini, memaafkanlah Pak. Insya Allah baik kita. Kalau sudah kita di sini yang berkumpul saling memaafkan, maka akan lahirlah yang namanya kerjasama dan sama-sama bekerja. Antara pemimpin dengan bawahan, antara pemimpin dengan anggotanya, antara pemimpin dengan pasukannya. Kalau sudah saling ikhlas memaafkan, menghalalkan salah yang pernah diperbuat, baik sengaja maupun tak sengaja, maka ridha Allah yang datang. Tidak ada lagi yang namanya berselisih paham, maka akan terbangunlah yang namanya kerjasama dan sama-sama bekerja. Karena enak Pak kalau sudah kerjasama, sama-sama bekerja ini. Kerjasama aja nggak cukup. Kalau cuman kerjasama, nanti yang kerja anggota, pimpinannya cuman tolak pinggang. Tapi kalau sudah kerjasama dan sama-sama bekerja, mau anggota, mau pimpinan, semua ikut turun terjun ke masyarakat, sama-sama mengawasi masyarakat untuk membina, mendidik, dan membimbing masyarakat untuk tetap berada di jalan dan aturan yang benar. Betul? Tuh, maka ini kerjasama dan sama-sama bekerja itu lahir dengan cara saling memaafkan, memperkuat silaturahim. Kalau kata orang kampungku, united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini dia. Makanya Jenderal Sudirman itu pernah mengatakan, apa kata Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman itu dengan tegas pernah berpidato Pak, pernah mengatakan, coba Pak Danrem, apa kata Jenderal Sudirman?
Kata Jenderal Sudirman itu, Pak, tidak akan kau dapatkan yang namanya kemenangan tanpa adanya kekuatan. Kekuatan itu takkan pernah terlahir tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan tercipta tanpa adanya silaturahim. Maka semua berawal dari silaturahim, saudaraku. Dengan silaturahim kita saling maaf memaafkan. Maka yakinlah dengan saling maaf memaafkan, persatuan dan kesatuan akan terjaga. Kekuatan akan lahir. Dengan kekuatan itu kemenangan pasti akan kita raih. Allahu Akbar. Ini maknanya halal bihalal itu, Pak. Supaya awak jadi menang, saling ikhlas mengikhlaskan awak dalam memaafkan. Yang ketiga, apa kata Allah? Muhsinin, orang yang selalu berbuat baik, Pak. Ramadan sudah pergi, tapi kebaikan di Ramadan tetap dia lakukan. Inilah orang yang menang, kata Allah. Bukan orang yang menang itu yang baju baru, bukan yang rumah baru, bukan yang cat rumah baru, bukan yang gorden baru. Tapi orang yang menang itu adalah yang istiqomah. Dengan Ramadan diisi dengan kebaikan, setelah Ramadan itu pergi, dia tetap istiqomah dengan kebaikannya di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kusampaikan ini bisa menjadi nasihat, Pak. Nasihat buat saya dan nasihat buat kita semua yang hari ini berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Pertama, jangan terlalu cintai dunia ini, karena dunia ini hanyalah titipan. Yang namanya titipan pasti akan diambil sama yang nitip. Selagi titipan itu masih dititipkan Allah kepada kita, maka manfaatkan sebagai jalan kebaikan untuk kita. Kita jadi pemimpin, manfaatkan jabatan itu sebagai jalan kebaikan. Hari ini kita sebagai bawahan, kita sebagai orang yang bekerja dengan pimpinan, niatkan kerjaan itu sebagai ibadah. Supaya apa? Kerjaan kita menjadi jalan kebaikan buat kita. Al-ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tanamkan ihsan itu dalam setiap hela nafas kita. Mahwal ihsan ya Rasulullah. Ihsan itu adalah ketika kau beribadah seakan-akan kau melihat akan Allah, tapi kalau kau tak nampak Allah, kau yakin Allah nampak akan engkau. Kalau sudah Allah nampak akan kita dan kita sadar akan hal itu, kita takkan pernah bermain-main dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri orang yang menang tadi ada 3. Yang pertama, orang yang selalu memberikan haknya, berbagi rezeki di kala lapang maupun di kala sempit. Maka sebelum haknya Allah diambil paksa oleh Allah, maka keluarkan hak Allah dari rezeki kita agar tidak ada penyesalan yang nanti di belakang hari kita rasakan. Yang kedua, orang yang menang itu siapa? Orang yang ketika dia dizolimi, dia memaafkan kesalahan orang, padahal dia mampu untuk membalas kezoliman yang orang lakukan kepada dirinya. Yang terakhir, orang yang istiqomah untuk senantiasa berbuat kebaikan, bukan hanya di saat-saat tertentu, tapi kapanpun selagi dia hidup, dia tetap sebarkan kebaikan. Karena kebaikan yang kita tinggalkan akan menjadi doa ketika kita pergi meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita semua. Saya pribadi mengucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Ilal liqa ma'as salamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.